wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talaban biridha'i ta'ala wa hadiyatan ila rabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi 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 وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخنا الطبري وشيخ الغزالي وشيخ محمود الرازي وشيخ الأنصاري القرطبي وشيخ ابن كثير وشيخ جلال المحلي وشيخ جلال الأسيوطي وشيخ سليمان بن عمر الزمل وشيخ محمد الشاوي وشيخ محمد الشوكاني وشيخ محمود محمود الألوسي وشيخ عمر البدري وشيخ مصطفى المروي وشيخ وليد بن عاشور وشيخ متولي الشعراوي وشيخ محمد سيد الطنطاوي وشيخ وهب الزهيري وشيخ محمد علي الصبوني وشيخ قريش وخصوصا إلى شيخ بشري مصطفى رمضان صاحب كتاب الإبليس وإلى جميع شيخنا ومشايخنا شيخنا ومعلمنا وليس من حقوق علينا وليس المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهدوا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 89. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء kita maknani walamma ja'a lan nalikane mekani hum ing Bani Israil apa sing mekani apa kitab min indillahi saking ngersane Allah musaddiqun kang benerake lima marang barang ma'ahum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil wa kanu saking sadurunge tumekane kitab iku yastaftihuna padha amrih pitulungan saka Bani Israil iku yastaftihuna padha amrih pitulungan saka Bani Israil aladzina ing atase wong-wong kafaru kang padha kafir saka aladzina falamma jaa mongkonalikane menani hum ing Bani Israil Bani Israil bihi sebabna falaknatullahi mongko utawi laknate Gusti Allah iku al kafirina ing atase wong kang kafir kabeh bisama Allah banget utawi suci-wici istaro kang padha tuku saka Bani Israil istaro kang padha tuku saka Bani Israil bihi kelawan ma anfusahum ing awake Bani Israil Angkusahum ing awake Bani Israil ayakuru apa ayakuru yaiku yen to padha kufur sapa Bani Israil bima kalan barang anzalakan wis nurunake sapa Allah ing man bagian krana wajib ayunazzila ing atase yen to nurungaken sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah alaman ing atase wong yasha kang ngersakake sapa man min ibadihi bayani saking biro-biro kawulane Gusti Allah Fabau mongko padha bali sapa Bani Israil bigodopin kelawan oleh bendu ala godopin ing atase bendu walil
kafirina lan iku kedue wong-wong kafir adzabun utawi siksa muhinun kang ino. Kita wawasanipun 89 Bani Israil sadurunge kautuse Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, dheweke padha ngedhok-ngedhokaken bakal kautuse Kanjeng Nabi akhir zaman. Tegese nalika dheweke pinuju peperangan karo wong kafir, dheweke padha sumbar-sumbar, awas besok yen Nabi akhir zaman wis tumeka, sira kabeh bakal kita kalahaken. Kita bakal dadi bolone Nabi akhir zaman. Nanging bareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis kautus kanthi nggawa kitab kang nyocoki marang kitab-kitab Bani Israil. Lan Bani Israil ketekanan perkara kang sejatine wis padha den weruhi dening dheweke. Dheweke malah padha hasud. Mula laknate Allah Ta'ala tetep ing atase wong kang padha kafir. Apa sebabé Bani Israil padha duweni sikap kang kaya mengkono? Ora liwat saking kuwatir ilang pengaruhe. Mula ala banget oleh ngijoli pengaruhe den ijoli kelawan ngufuri wahyu kang den turunake dening Allah Ta'ala. Apa sebabé nganti kaya mengkono? Ora liwat jalaran saka iri hati dene Allah Ta'ala nurunaken kanugrahan marang wong-wong kang den kersakaken, yaiku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bani Israil nampa bendukan tumpah-tumpah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan setelah datang kepada mereka kitab dari Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Masih menceritakan tentang Bani Israil. Ini mangke sampai akhir ayat, akhir juz tunggal masih bahas tentang Bani Israil mawon niki. Asbabun nuzul ayat ini wonten kali. Jadi asbabun nuzul yang pertama, walamma ja'ahum kitabun min indillah, niki enten asbabun nuzul piyambak. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, wonten asbabun nuzulnya piyambak. Jadi asbabun nuzul enten kali. Kalau sing pertama teng Ibnu Katsir, teng banyak kitab tafsir dikatakan, termasuk tenggone Lubabun Nubul ini, akhraja Ibnu Abi Hatim min Tawil Sa'id al-Ikrimah an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, mengatakan anna Yahuda kanu yastaftihuna 'ala Ausa wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'asi. Biyen wong Yahudi sing niku lek ketika mereka memohon kemenangan atas suku Aus kali suku Khazraj, niku mereka bertawasul marang Kanjeng Nabi. Jadi mereka pas sampai perang niku tawasul kali Kanjeng Nabi. Padahal waktu itu kok belakang kasih Kanjeng Nabi dari diutus. Kanjeng Nabi dari diutus niku orang-orang Yahudi itu sudah bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Falamma ba'asahu wa minal aradi kafaru bihi wa jahadu maka yaquluna. Barang ketika Kanjeng Nabi sampun diutus, terus wong-wong Yahudi ngerti lek Kanjeng Nabi niku saking bangsa Arab, mereka mengkufurinya dan mengingkarinya dan menentangnya. Jadi falamma ba'asahu wa minal arabi, ketika Nabi
Nabi diutus dan ternyata Nabi itu dari bangsa Arab, dari suku Arab, mereka kufur dan menentangnya, maka nayakulu nafihi, apa yang pernah diucapkan kepada orang-orang yang lain. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin Farah wa Tawil bin Salamah. Kemudian ada tiga sahabat Nabi niku ngomong marang wong Yahudi, ya ma'syarul yahud ittaqullah wa aslimu faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin wa nahnu ahlu syirkin. Mu'adz bin Jabal, Bishr bin Farah ambek Tawil bin Salamah niku ngomong marang wong Yahudi, he wong Yahudi, tak mau sira kabeh marang Allah terus mlebu Islam. Faqul kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin, sungguh kamu dulu itu meminta pertolongan dengan nama Nabi Muhammad. Wa nahnu ahlu syirkin, pada saat itu kita masih syirik. Jadi tiga sahabat Nabi itu biar masih syirik. Wa nahnu ahlu syirkin, pada saat itu kita masih syirik. Wa nahnu ahlu syirkin wa tukhbiruna bi annahu mab'usun wa tasifuna bi sifatihi. Kemudian kamu menceritakan kepada kami bahwasanya nanti Nabi akan diutus dan akan diceritakan juga ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Faqala Salam bin Mishkam ahadu Bani Nadir, kemudian salah satu orang Yahudi dari Bani Nadir mengatakan, maja'ana bisyai'in na'rifuhu, tidak ada sesuatu apapun yang kami ketahui tentang dia Nabi Muhammad. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkuru lakum, dan dia tidak mengatakan apapun kepada kamu. Jadi ini orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu akan diutus akhir zaman. Kalau balik sama sanjang bahwasanya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu sudah diceritakan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Balik ke ayat, walamma ja'ahum, hum tentriki dimaksud itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Walamma ja'ahum, ketika datang kepada Bani Israel kitab yang tentriki dimaksud adalah Al-Quran. Min indillah, dari sisi Allah. Jadi Quran itu ketika datang para orang-orang Yahudi digawa kali kanjeng Nabi Muhammad, isinya Al-Quran itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada padamu. Sing dimaksud apa? Taurat kali Injil. Jadi isi kitab Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena dia mempunyai kitab suci, yaitu Taurat, yaitu Injil, maka dia mendapatkan julukan ahli kitab. Ahli kitab, sebab mereka percaya kali Allah, mereka percaya kali malaikat, mereka percaya kali dino akhir, mereka percaya kali surga kali neraka. Sementara orang-orang musyrik Arab itu tidak dijuluki ahli kitab, tapi dijuluki kaum musyrik karena mereka nyembah berhala. Jadi cara saat ini mungkin animisme, nyembah berhala. Jadi ada perbedaan. Kayak musyrik Arab sing nyembah berhala itu dijuluki musyrik, mendapat julukan musyrik. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mendapatkan julukan ahli kitab. Nah, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sangat sepakat bila nanti akhir zaman akan ada datang Nabi dengan ciri-ciri yang sudah ditulis di dalam Taurat yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sehingga di dalam sebuah riwayat niku kata tiang Yahudi niku jenengan anake Ahmad, jenengan anake Muhammad. Sapa ngerti kok anakku sebagai nabi akhir zaman. Jadi karena sudah ditulis oleh Taurat, ini kasma ini membahas orang-orang Yahudi.
ditulis di dalam Taurat akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, sehingga orang-orang Yahudi saat itu menjenengno anaknya Ahmad, menjenengno anaknya Muhammad, berharap anaknya besok yang akan menjadi nabi akhir zaman. Wah, sak mantune Kanjeng Nabi diutus balik mana ayat nggawa Al-Qur'an itu bener nono kok isine Taurat, bener nono kok isine Injil. Terus mereka mengingkari hal itu. Mereka ingkar terhadap hal itu. Mereka sama sekali boten nyono. Orang-orang Yahudi itu sama sekali tidak menyangka kalau Nabi akhir zaman itu dari kalangan Arab. Sama sekali tidak menyangka. Nabi akhir zaman ditulis dalam Taurat, karena Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad itu ditulis di dalam Taurat, maka dalam prasangka mereka berarti Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel. Sebab ditulis dalam Taurat. Tapi dilarang ternyata yang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu yang Arab. Orang-orang Bani Israel itu hasud, iri. Maka disampaikan tafsir Al-Mundhir dikatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi itu ngomong kayak ini. Innama kana ar-rusulu min Bani Israil. Satu menikah semua nabi, artinya semua nabi itu zaman Nabi Ishak sampai Nabi Isa dari kalangan Bani Israil kabeh. Fama balaha min Bani Ismail. Kenapa kok Nabi akhir zaman ini dari kalangan Bani Ismail? Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran, tahu ngerti lah ini Nabi akhir zaman sebenarnya tahu, tapi karena hasud sehingga dia menutupi kebenaran tersebut, tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Sebab hasud, bahaya hasud ini. Hasud ini adalah penyebab orang-orang Yahudi tidak beriman marah Nabi. Gara-gara hasud kok. Sebab kita dari kalangan Bani Israel, Nabi paling wakil orang Bani Israel menurut orang-orang Yahudi untuk Nabi akhir zaman yang untuk teko Bani Israel. Dilalah Nabi akhir zaman teko Bani Ismail. Akhirnya orang-orang itu hasud. Penyakit orang-orang Yahudi, penyakit orang-orang Bani Israel itu bisa menimpa kepada diri kita. Misalnya kita punya pemimpin tingkat RT, tingkat RW, membuat sebuah keputusan, sebuah kebijakan yang sebenarnya benar, tapi karena kita hasud, kita akhirnya tidak membenarkan kebijakan pemimpin kita. Bismillah, pemimpin segala level dari tingkat RT sampai presiden, saja ngerti lagi benar, tapi karena kita hasud, hubungan kita kalah dulu, sehingga kita menyalahkan keputusan pimpinan seperti itu. Padahal tahu itu benar. Mungkin banyak di antara kita senang lihat teman susah lihat teman senang. Ini bagian dari hasud. Apa yang ngoten itu? Ono konco kok jabatannya cepat munggah, jabatannya cepat promosi, sehingga dia jabatannya tinggi, padahal dia konco pantangan. Akhirnya timbullah sifat hasud. Kanjeng Nabi sampun wanti-wanti, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanati karena takul naru al haqaba. Wedya sira, jauhkanlah dirimu dari hasud, sebab hasud itu memakan amal-amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi hasud ini sadar, semua saja sadar, bisa menimpa kepada kita semua. Ini wong Yahudi sih hasud, tapi tidak berarti wong Yahudi itu. Bahkan wong tawur cerita, duka teman duka boten. Tingkat kiai mau sadar hasud foto-foto kiai ini. Ini kula sebutan sebab kebenaran, tapi ada cerita orang kiai santrine wakeh, niku kiai sing santrine titik iso hasud. Saged hasud. Kok kiai mau berkas piro pinter saiki sing ngaji santrine wakeh.
Aku biar mondok pinter, sing ngaji nang aku iki, misalnya hasud. Padahal yang jadi hasud ini bisa saja memasuki semua manusia. Semakin tinggi level seseorang, sing gudo, setan ya semakin tinggi levelnya. Jadi sakit menimpa kepada kita semua hasud ini. Dan tiang-tiang Yahudi itu mana? Bagi tiang-tiang Yahudi karena dia hasud, tidak mau mengakui kebenaran yang sebenarnya mereka ketahui. Sebenarnya mereka tahu kalau itu benar, tapi karena mereka hasud, mereka akhirnya mendustakan Kanjeng Nabi. Bahkan mereka ada rencana untuk membunuh Kanjeng Nabi. Maka di sini terakhir ayat 80 itu disebutkan, terakhir ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan takfurun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Jadi karena orang-orang itu hasud, sehingga orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya orang-orang itu tahu sing datang Nabi akhir zaman, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka ahli kitab, mereka di kitab suci mereka ditulis berita, ditulis ayat kalau besok akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Sehingga Sayyidah Khadijah niku semerang lek Muhammad niki belum menjadi nabi, dereng disimak kali Sayyidah Khadijah. Niku sama Sayyidah Khadijah semerang lek niku bakal jadi nabi. Jadi diriwayatkan Nabi itu kan ketika masih belum umur 25, dari simak kali Sayyidah Khadijah, itu kan bakal ngelakokno bisnis Sayyidah Khadijah. Karena tahu Nabi Muhammad ini orang yang amanah, orang yang amanah. Terus Sayyidah Khadijah ini punya pembantu yang bernama Maisarah. Maisarah ini niku dan duwe kanca pendeta. Pendeta ngomong kan Maisarah, lek nanggone sekitar Muhammad itu orang dua malaikat yang selalu mengikuti Muhammad. Itu orang malaikat yang mengikuti Muhammad. Terus Maisarah ngomong penggone Sayyidah Khadijah. Terus Sayyidah Khadijah itu gak ada misahan. Namanya Naufal bin namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Sayyidah Khadijah. Misalnya Sayyidah Khadijah, dia seorang pendeta Nasrani, tapi Nasrani sing teman Nasrani sing tidak menyekutukan Allah. Niku Sayyidah Khadijah matur marang sepupune Waraqah bin Naufal, jadi tolek orang pendeta iso delok di sekitar Muhammad ini selalu ada dua malaikat yang mengikuti. Terus saya jawab Waraqah bin Naufal kenapa? Lakin kana hadza haqqun ya Khadijah. Kalau saja apa yang kamu katakan ini benar wahai Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyu hadhil ummah. Sesungguhnya Muhammad ini menjadi nabi umat ini. Sungguh Muhammad ini benar-benar akan menjadi nabi pada umat ini. Wa qad araftu annahu kain li hadhil ummati nabiyyun min tadharu. Dan sungguh saya benar-benar tahu sesungguhnya umat ini menunggu kedatangan Nabi. Hadza zaman, dan inilah zamannya, dan inilah waktunya. Nabi Muhammad akhirnya dereng diutus dados Nabi. Waraqah bin Naufal sedo. Dereng diutus dados Nabi, tapi Waraqah bin Naufal sedo. Tapi walaupun Waraqah bin Naufal sedo, belum memeluk Islam karena memang Nabi dari diutus status Rasul, tapi ketika Nabi tidur niku bermimpi bahwa Waraqah bin Naufal tenggoni surga. Jadi itu adalah orang yang sebelum diutusnya Nabi itu sudah tahu kalau ini akan menjadi Nabi. Terus ngomong tentang Sayyidah Khadijah, maka di Sayyidah Khadijah itu nggak betul oleh ya apa caranya Muhammad ini jadi bujuku nih, nggak betul. Sing ngelamar itu
Sayyidah Khadijah itu statusnya rondo pintu. Sayyidah Khadijah itu janda 2 kali, gak ada anak 3. Tapi akhirnya sadar nikah kali Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana umur Kanjeng Nabi 25 dan statusnya masih cowok. Sehingga terjadilah pernikahan itu. Jadi nikahnya Sayyidah Khadijah tahu dari Waraqah bin Nawfal kalau ini akan menjadi nabi. Orang-orang itu tahu sebenarnya. Orang-orang itu tahu dari kitab Taurat, dari kitab Injil, kalau Muhammad itu akan menjadi nabi. Wa kanu min qablu yastaghfiruna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Tentu ini kitab Babul Nubul termasuk tafsir Al-Qurtubi. Asbabun nuzul ayat ini diceritakan. Akhrajal Hakim min fil Mustadrak wal Baihaqi fi Dalail bi sanadin dhaifin. Menceritakan dari Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak dan Imam Baihaqi di kitab Dalail dengan sanad yang dhaif. Ani bin Abbas kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Orang-orang Yahudi dari Khaybar niku berperang melawan suku Ghatafan. Fat alif nun Ghatafan. Fakulama iltaqaw hazamu Yahuda. Ketika mereka bertemu terus berperang, suku Ghatafan ini bisa mengalahkan orang-orang Yahudi Khaybar. Sampai ketemu lek perang, niku suku Ghatafan ini pasti bisa mengalahkan Yahudi Khaybar. Fa'adat Yahudu bihadzal du'a. Kemudian orang-orang Yahudi Khaybar balik perang mana terus menyebut doa ini. Doa ini apa? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi alladzi wa'adtana an tukhrijuhu lana fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Ya Allah, bagaimana orang Yahudi itu percaya dengan Allah. Allahumma tu Allah inna nas'aluka samani kulun dumateng panjenengan ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan kebenaran Nabi Muhammad, an-nabiyul ummi, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi. Sudah dijelaskan di kitab Taurat, di kitab Injil bahwa Nabi akhir zaman itu ummi. Pun dijelaskan. Allazi wa'adtana an tukhrijuhu lana fi akhir zaman, yang mana engkau menjanjikan kepada kami, engkau Allah menjanjikan kepada kami fi akhir zaman akan mengeluarkan nabi itu pada akhir zaman. Illa nasartana alaihi, kecuali engkau menolong kita untuk mengalahkan musuh kita ini. Jadi tawasul dalam jenenge Nabi Muhammad. Fakanu idza iltaqaw da'u bihadza fayahzimuna Ghatafan. Kemudian mereka perang mana musuh Ghatafan, dungo ambek dungo niki niku mesti menang. Jadi ketika perang terus kayak dungo niki, nyebut dungo niki, terus Yahudi Khaybar niku pasti menang. Falamma bu'isa Nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian setelah Nabi Muhammad itu diutus, kafaru bihi, mereka orang-orang Yahudi Khaybar juga ingkar marah kanjeng Nabi. Maka turunlah ayat ini, wa kanu min qablihi yastaghfiruna. Padahal kamu sebelumnya itu memohon pertolongan, yastaghfiruna kan memiliki dimaknani yastansiruna, jaluk pertolongan. Dan dimaknani sesuai bahasa yastaghfiruna, memohon kemenangan. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah bertawasul marang kanjeng Nabi, bertawasul marang kanjeng Nabi dan menang. Barang ngerti sing diutus dari Nabi Muhammad dari orang Arab, akhirnya dia ingkar. Jadi lewat ayat ini kita sangat semerap bahwasanya tawasul itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sejak zaman Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Yahudi sudah bertawasul kepada Nabi Muhammad. Lah kok sakniki ono golongan kelompok lain, kelompok di luar kita, kalau kita bertawasul kok dianggap syirik.
tawasul dianggap syirik oleh kelompok yang lain di luar kita. Padahal orang-orang Yahudi dulu niku sambut tawasul marang Kanjeng Nabi, dan ketika menggunakan doa ini tawasul pada Kanjeng Nabi, mereka berperang dan mereka menang. Lanjut dari ayat falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Tentang Ibnu Katsir, yang dimaksud tentang ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi ketika datang kepada orang-orang Yahudi, apa yang datang? Sesuatu yang mereka sudah ketahui. Mereka sambung semangat bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Itu sudah sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam kitab Taurat. Mereka tahu kalau Al-Quran itu benar. Mereka tahu kalau yang datang semua itu benar. Nabi Muhammad benar, Al-Quran benar. Tapi mereka kafarubi, mereka mengingkari semuanya itu. Falaknatullahi alal kafirin. Ini adalah ketelitian Al-Quran. Memiliki Allah tidak dawuh falaknatullahi alaihim atau ala Bani Israel, tapi alal kafirin. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian kecil orang Yahudi dia masih iman. Maka memberi laknat Allah itu kepada orang-orang yang kafir. Sebab di antara orang Yahudi, di antara orang Bani Israel itu enten sing iman marang Kanjeng Nabi, walaupun sing iman cuma titik, bahkan titik malah. Lanjut dari ayat bisa masyarakatu bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala ayyasha'u min ibadihi. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan kepada Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Bisa tenggone kalam Arab itu menunjukkan tentang celaan, menghina. Lek nikmat niku tentang pujian. Lek bisa niku tentang kehinaan, nyolong. Lek nikmat niku muji. Lah teng ayat niki gawe bisa. Alangkah buruknya perbuatan orang-orang Yahudi ini. Nopo perbuatan orang Yahudi menjual diri mereka, menjual diri mereka dengan kekufuran. Sebenarnya dia tahu kalau Muhammad itu Nabi akhir zaman, sebenarnya dia tahu. Sebenarnya dia tahu kalau Al-Qurannya itu benar, sebenarnya dia tahu. Tapi dia menjual dengan kekafiran. Maka mengenai tafsir Al-Qur'an dikatakan ya'lamu al-yahudu al-masyuruna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu an-nabiyyu al-basyaru fi Taurat. Kaum Yahudi yang hidup sezaman kali Rasulullah, yang hidup sezaman dengan Nabi, itu mereka sesungguhnya tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dikabarkan di dalam kitab Taurat. Maka ini sesuai kali surah Al-Baqarah ayat 146. Temeriku Gusti Allah dawuh alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, diberi Taurat dan diberi Injil, itu mengenal Muhammad seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka tahu, tapi karena hasud mereka tidak mau mengakui kebenaran itu. Nah, sing menarik peneliti Ishtaro itu menggunakan kata redaksi fi'il madhi. Ini menunjukkan bahwasanya penolakan itu sudah terjadi sebelum ayat ini diturunkan. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil ini sampai turun kali Nabi Muhammad.
Loh, bagaimana bisa tahu? Surat Al-Baqarah ini adalah kategori surah Madaniyah. Ya, terus awalnya kan surah Madaniyah. Lah, mobilisasi dari orang-orang Madinah ke Makkah, begitu juga sebaliknya, itu sudah sangat banyak zaman itu. Walaupun belum ada teknologi komunikasi seperti sekarang, belum ada WA, belum ada telepon, tapi mobilisasi Makkah, Madinah, Makkah itu sangat banyak. Karena memang untuk berdagang dan sejenisnya. Ini ketika orang-orang Yahudi Madinah berangkat ke Makkah untuk tujuan berdagang. Nah Makkah itu ono, mesti mulai ono Nabi akhir zaman, jenenge Muhammad. Terus berita itu disampaikan nang balik nang Madinah, disampaikan nang Madinah. Nang Makkah ono wong ngaku Nabi. Bener ini saja nih, ciri-ciri itu bener kabeh, umi dan lain-lain. Tapi sayangnya wong Arab, sehingga mereka sebelum ayat ini turun, itu mereka sudah menolak kebenaran itu. Sampun seperti wong jarak Madinah Mekah sudah biasa ditempuh, walaupun jauh saat itu sangat jauh, itu sudah biasa ditempuh untuk berdagang. Jadi orang-orang Yahudi itu sampun kepikiran lek Mekah kalau Nabi jenenge Muhammad, dan ketika tahu kalau Nabi Muhammad itu dari Arab bukan dari kelompok Bani Israel, mereka sudah menolaknya sebelum ayat ini turun. Lanjutannya ayat dulu bima anzalallahu tahyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, dengan mengingkari apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan ayat ini Gusti Allah tidak menyebut dengan jelas nama Nabi Muhammad, tapi disebut min ibadihi. Tapi redaksinya sangat jelas, ayat ini untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah ini menghendaki siapa saja yang dikehendaki hamba-hambanya yang diberi fadl, yang diberi keutamaan. Dan Allah yang dikehendaki oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Jadi bisa sampai Allah, Gusti Allah yang berkehendak sing dipilih oleh Allah Muhammad teko Nabi, teko kelompok Arab, teko kelompok Bani Ismail, itu adalah kehendak Allah. Nah, ayat ini, karena ayat ini boten menyebut nama Nabi Muhammad secara jelas, ini juga menjadi isyarat bagi kita bahwasanya kita tidak boleh hasad kepada orang yang mendapatkan keutamaan, kepada orang yang lain yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Tidak boleh hasad. Gini masih kalau contoh, ono konco terus munggah jabatan ini, terus kita ini, itu aja, itu nomor dia mendapatkan fadl atau dia mendapatkan keutamaan min fadli. Jadi kayak wong kok sugih padahal dia kiri, ojo dihasudi. Berarti uang itu oleh fadl Allah. Lah fadl Allah itu alami yasha'u min ibadi, bisa kabeh Allah. Apa berkehendak nang wong iki, tak wong iki dia pun kita jangan iri. Fabahu bi ghadabin ala ghadab. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah murka. Jadi mereka itu berkait dengan tumpah-tumpah, murka itu double-double. Oleh ghadab Allah itu double-double. Ghadab yang pertama tentang Jalalain dikatakan karena mereka ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka ingkar kepada Nabi Muhammad, mereka ingkar kepada Al-Quran, sehingga mereka mendapatkan ghadab. Sedangkan ghadab yang kedua, mereka mengingkari kitab Taurat dan mengingkari Nabi Isa. Wis omongan Taurat, terus mereka ingkar pada Taurat, terus sebelumnya juga mereka ingkar pada Nabi Isa. Jadi ghadabnya yang mereka dapatkan itu double-double. Lanjutannya ayat yang terakhir, walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang
menghinakan. Dan tafsir Asyawi dikatakan adab niku enten kali. Ono adab lil ihana, ono adab lil tathhir. Adab ihana itu ditujukan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir boten iman marang Kanjeng Nabi, boten iman marang Kanjeng Nabi, boten iman marang Al-Qur'an, boten iman marang Allah. Itu dia akan mendapatkan azab lil ihana, menghinakan. Apa bentuknya? Mlebu neraka khalidina fiha abada. Itu adalah azab bagi mereka. Mlebu neraka saklawas-lawase. Tapi ada juga azab lil tathhir, untuk mensucikan. Barangkali ono di daerah tertentu Gusti Allah untuk terus menurunkan misalnya tanah longsor, gempa bumi atau tsunami. Itu tujuannya untuk tathhir, mensucikan. Mungkin di wilayah niku orang-orangnya penuh melakukan kemaksiatan. Orang ini Islam, orang ini iman, tapi maksiat. Akhirnya diberi azab oleh Allah. Bentuknya azab adalah litathhir, untuk mensucikan. Untuk mensucikan. Karena sudah diazab oleh Allah, disucikan oleh Allah, sehingga tidak lagi nanti tidak diazab di akhirat. Soalnya diazab nang dunia, wis disucikan. Atau barangkali wonten yang iman, yang Islam, akhir hayatnya terus ketika hari kiamat dilebokno neraka, itu dia juga mendapatkan azab, tapi litathhir, untuk mensucikan. Barangkali ketika nanggone dunia gak tahu sholat, gak tahu puasa, gak tahu melakukan ibadah sing wajib, sehingga walaupun di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada Islam, tapi karena dia tidak tahu, tidak pernah menjalankan ibadah wajib, maka dia ditempatkan di neraka untuk mendapatkan azab litathhir, untuk mensucikan. Engko lek wis suci, engko lek wis bersih, ditokno teko neraka, dilebokno nang surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya gak ono sing sampe ngicipi neraka. Mugi-mugi langsung mlebu neraka, mlebu swarga biwe hisab. Langsung mlebu surga biwe hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten, mugi-mugi dadi kepanjenengan manfaat. Kemis benjing ecoe yo apa? Lek sing melok ngaji niki melok kabeh, insyaallah diwaca ping 100 pun khatam. Jadi lek saged benjing insyaallah kalau sholat maghrib mriki, mantul sholat maghrib kalau aturi ya apa? Enake tetep ati yasin tahdir atau langsung narian? Ati yasin tahdir sih, apa langsung narian? Yasin cekat terus. Yasin cekat. Ya apa? Mungkin kalau takon tak kiri ya tak niku nggih. Yasin cekat. Ya apa? Ya enggak usah yasin tahdir langsung narian. Ya apa ya apa? Lek cek tumut sak meten nggih, lek niki kula ningali lek 40 punjul niki, insyaallah mocek gak sampe 100 lek sedikit yang melok sedaya nggih. Lek melok kabeh insyaallah mboten sampe 100 pun kata. Lek pancen tiyang sing tumut kata, lek kali yasin tahlil insyaallah nutut sak derenge sak kata. Lek niku lho nggih sing tumut kata. Kalau kula niku nggih kados biasae mawon, atau sing kados biasane nggih salat maghrib mungkin abang isya langsung abang. Kalau gak usah molor koyo ngaji ngeten iki. Ngaji ngeten kan molor. Pun molor 15 menit saking abang isya. Sudah molor 15 menit saking abang isya. Karena kok boten bisa molor, jadi isya langsung abang. Jadi boten menguras waktu yang sangat panjang. Ngaji wis suwe, maca nafilan suwe maneh. Napa kondisi orang ditingali jumlah hadirin ini? Nggih, ngoten mawon ya.
Jadi sekiranya jumlah hadirin yang ngata terus mocoy boten sekitar ngata nggih insyaallah sak tahlil tambah Yasin. Tahlil nomor ta, boten kaya Yasin nggih. Tahlil singkat boten wonten nggih. Nggih. Pokok ditingali dening menawi jumlah sing tumut niku kedhi nggih di bawah 40 atau di bawah 30 nggih wis boten bisa Yasin boten bisa tahlil. Terus benjing bagi sing dereng semerap. Benjing insyaallah mantun maghrib kita sareng-sareng mau sholawat nariyah ping 4.444 diwaca jamaah. Begitupun di keranten pada waktu sebelum puasa kemarin, sebelum Ramadan kemarin, jamaah mushola Ar-Raudhah sareng-sareng sowan panggone Yai Abdul Hanan Maksud angsal ijazah maos sholawat nariyah. Pajen jamaah kepingin nglampahi terus kula sowan teng Yai matur badhe nglampahi mushola mriki badhe nglampahi ijazah napa sing diaturaken. Terus Yai paring wekdal malam Jumat Pon. Terus insya Allah setiap malam Jumat Pon niku diadakan rutinan seperti ini. Makanya kula nyuwun banner supaya dipasang nang ngene ngarep digawe eling-eling mawon, tapi banner lah kok ono foto-foto barang wis. Kan Allah bayang tak ngiringi wong bayangan. Wis kalau kula wis Jumat Pon nariakan mboten mawon gawe eling-eling nariaan, jadi lek kape nariaan, lek kape Jumat dipasang, karo bulan itu ngoten. Tapi semakin macam nariaan langsung dicopok, bikin kape nariaan mana dipasang malih. Terus itu, mugi-mugi sakit istiqomah di lampai ini, lampai sholat nariaan petang rumah. Terus kalau matur, karena saya mendapatkan ijazah ini tidak dari satu orang saja, bukan hanya satu kiai saja. Kalau balik mana, salah satu ijazah yang saya dapat, ini boleh moco jamaah, ini gak oleh ngomong, gak oleh ngumbi, sampai oleh 200. Jadi lagi wongi petang puluh kan di moco min 111. Jadi selama moco nariyah, kalau pesan gak oleh ngomong, gak oleh ngombe, gak oleh ngomong, gak oleh ngombe, wis. Itu selama maca nariyah, gak oleh ngomong, gak oleh ngombe. Wis kita lampahi bismillah, kita lampahi sareng-sareng meneh mugi-mugi saged istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli